Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Champions final yang baru berjalan kemarin minggu. Jadi tidak terasa sekarang sudah final Liga Champions setelah 9 bulan dari awal musim dan mempertemukan dua tim, yaitu Dortmund sama Real Madrid. Jadi sebelumnya saya bahas perjalanan ke final dulu. Jadi Dortmund ini sebelum ke final dia mengalahkan tim ya cukup besar lah. Contohnya di 16 besar PSV, ya PSV nggak seberapa besar. Atletico, nah ini kejutan juga, Dortmund berhasil meninggalkan Atletico, padahal Atletico menang di leg pertama, jadi Dortmund berhasil comeback di leg kedua, luar biasa. Kemudian di semifinal ngalahin PSG, jadi di dua leg lagi, jadi dan PSG sama sekali tidak bisa cetak gol. Jadi Dortmund ini lagi bagus-bagusnya performanya. Nah, Real Madrid sebelum ke final itu ngalahin tim-tim besar juga seperti Manchester City, kemudian ngalahin Bayern Munchen, dan di 16 besar itu sama RB Leipzig. Oke. Jadi apa itu ya, dua tim besar juga. Jadi ini dua tim yang cukup seru, tidak bisa diprediksi. Walaupun secara kualitas pemain lebih unggul dari Madrid. Gitu. Jadi bisa saja kejutan terjadi. Nah, kita bahas line up dulu. Dortmund itu menurunkan formasi ya terbaiknya lah. Maksudnya line up terbaiknya 4-3-3. Kobel sebagai kiper, Riersen, Mats Hummels, Schlotterbeck, Madsen, Sabitzer. Sabitzer ini pertama tak pikir main di Bayern, ternyata sudah main di Dortmund ya. Pindah ke rival langsung. Emre Can, Julian Brand, Sancho, mantan pemain MU yang lagi dipinjamkan di Dortmund, Fulkrug, top skor Bundesliga musim lalu kalau nggak salah, sama Adeyemi. Real Madrid line up-nya, kipernya ganti. Kenapa? Karena Lunin lagi cedera, ya lagi flu atau apa gitu. Jadi Courtois jadi kiper utama setelah cedera lama dia. Kemudian di kiri Ferland Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal. Ya ini rata-rata line up biasa yang dipakai oleh Real Madrid. Backnya biasanya itu Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Federico Valverde. Ya oke. Bellingham sebagai attacking midfielder, di depan ada dua pemain muda yaitu Vinicius Junior sama Rodrigo. Ya Bellingham sama Camavinga pemain muda juga sih. Sisanya pemain senior. Oke, kita ke pertandingannya. Di babak pertama ini sama babak kedua beda ya. Babak pertama ini banyakan apa itu namanya, Dortmund yang menyerang. Jadi Dortmund itu berkali-kali menyerang. Istilahnya di babak pertama Real Madrid itu benar-benar diopo-opo. Dortmund itu setidaknya dapat 4 peluang emas tapi gagal semua. Entah diselamatkan Courtois kayak tidak, tendangan tidak tepat sasaran kayak macam-macam. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa Dortmund bakal menang di pertandingan ini karena kalau ada babak pertama itu masuk akal. Tapi Real Madrid menangnya itu di mental. Maka nggak banyak dapat peluang, tapi sekali dapat peluang maka efektif, dan itu terlihat baru di babak kedua. Di babak kedua baru mulai dari corner, dari bola mati, Carvajal cetak gol di menit 74. Itu gol pertama, itu sekaligus Dortmund sejak itu drop. Nah, sebagai gol pertama. Nah, babak kedua, jadi serangannya mengendur dan Real Madrid memanfaatkan itu. Kemudian 9 menit berselang Vinicius Junior mengadakan keunggulan di menit 83. Itu hampir praktis selesai, walaupun di menit akhir Dortmund cetak gol. Tapi sayangnya offside. Kalau gol kan bagus itu, maksudnya masih seru. Sayangnya offside. Golnya siapa itu? Siapa lagi itu? Schlotterbeck ya, aku lupa golnya siapa. Bentar ya. Golnya Fulkrug. Golnya headingnya Fulkrug tapi gagal. Ya 2-0 ya. Sebenarnya ya sedikit tidak mengagetkan juga karena Real Madrid memang kualitasnya lebih bagus dan
mungkin banyak orang yang nggak expect Dortmund buat juara. Tapi yang aku yakin banyak orang nggak expect adalah Dortmund mampu memberikan perlawanan yang sengit bagi Real Madrid. Jadi dibilang ini match tarkam ya enggak, karena Dortmund tuh menyerang, Dortmund tuh berani menyerang. Itu yang aku respect sama Dortmund. Jadi ini Dortmund luar biasa lah, walaupun mereka nggak juara tapi bagus mainnya. Kita baca statistiknya, shotnya sama-sama 13 loh. Bayangin, Dortmund sama Real Madrid shotnya sama. Tapi yang membedakan adalah efektivitas. Dortmund shot on target cuma 4, ya kalau nggak salah semua di babak pertama. Real Madrid 6 shot on target, jadi Real Madrid lebih efektif. Possession 42% banding 58%, passing 403 banding 549, dan akurasi passing 85% banding 91%. Oke, 91. Gila, jadi emang crossingnya luar biasa emang ini. Dan Toni Kroos juga, ini laga terakhir Toni Kroos, dia main luar biasa, dikasih 1 assist. Sama Jude Bellingham juga kasih 1 assist. Ya overall ya Real Madrid layak sih. Kalau dari babak kedua Real Madrid layak. Jadi selamat juga buat Real Madrid dapat gelar ke-15-nya bagi di Liga Champions Eropa. Itu sudah lebih dari 2 kali lipat dari jumlah yang kedua terbanyak, kalau nggak salah AC Milan yang UCL terbanyak. Jadi Real Madrid emang pantas banget dijuluki Raja Eropa saat ini. Belum lagi musim depan ada Mbappe datang ke Real Madrid. Aku nggak tahu siapa yang bisa mengalahkan Real Madrid di Champions League. Aku kurang tahu juga. Semoga aja ada kejutan ya. Gua harap Liga Inggris, tim Liga Inggris atau apa, atau ya Jerman mungkin atau apa, berkejutan gitulah, supaya Liga Champions tidak jadi Liga Tani. Karena akhir-akhir ini ya, mulai dari tahun 13-14 sampai sekarang 10 tahun terakhir, Real Madrid itu sering juara, bahkan pernah 3 kali beruntun juara. Jadi sudah berapa kali ya? Sejak aku itu dari tahun 2013 ya, pas pertama kali juara setelah sekian lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, dalam 10 edisi 6 kali juara. Jadi emang gila Real Madrid nih. Kalau format turnamen ini emang mentalnya nggak usah diragukan lagi. Ya selamat buat Real Madrid. Sudah double juga ya, jadi sudah gelar juara Liga dapat, gelar ini dapat. Carlo Ancelotti kalau nggak salah dulu kan pernah juga juara di AC Milan, jadi sekitar 2 kalau nggak salah, atau 1 ya, 1 Champions League, 4-nya sama Real Madrid, 5 jadi ya. Gila, Ancelotti luar biasa juga. Pelatihnya ini memang DNA Eropa. Maksudnya dia spesialis kompetisi Eropa kan Liga Champions gitu. Walaupun ada beberapa yang bilang miskin taktik, tapi dia secara manajemen bagus lah. Gitu. Apalagi ya. Oh ya, kita bahas ini apa? Top score. Harry Kane, Kylian Mbappe sama Luke De Jong yang jadi top skor dengan 8 gol. 3 orang loh. Gitu. Dan lebih mengejutkan ya, nggak ada pemain Real Madrid. Karena pemain Real Madrid yang paling bagus ya Vinicius Junior, cuma 6 gol. Assist, yang raja assist bukan juga pemain Real Madrid Dortmund, tapi pemain Braga namanya Ricardo Horta dengan 7 assistnya. Yang kedua Jude Bellingham dengan 5 assist, sama kayak Marcel Sabitzer 5 assist. Yellow card, red card tak penting. Ya oke aja sih ya. Ya Liga Champions ini cukup seru lah. Maksudnya banyak tim yang underdog. Bahkan siapa yang di awal ngira Dortmund bakal ke final? Paling nggak ada kan. Paling ya banyak yang mengira City, kayak Man City, atau ya tim-tim besar lain lah, Bayern Munchen. Ternyata Real Madrid sama Dortmund. Kalau Real Madrid saya banyak orang expect sih. Dortmund maksudnya. Ya ini pencapaian besar sih bagi Dortmund. Walaupun di Liga mereka terseok-seok, tapi di Liga Champions mereka bagus sekali. Gitu. Ya kalau nggak salah tadi Ancelotti itu di Real Madrid menang 4 kali ya Liga Champions. Ya entahlah, ya 4 atau 5 lah, whatever lah. Ya itu aja sih dari saya. Ya tunggu video saya selanjutnya nanti. Oke? Terima kasih sudah menonton.